cerita, Laras main biola mulai umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun saya main biola. Terus akhirnya dia udah bisa bagus. Ya, mulai usia 7 tahun dia bermain biola. Dan memang saya cari talentanya di mana itu, memang saya cari dan saya tidak langsung menemukan dia di biola, tidak langsung. Jadi semua saya coba, mulai dari melukis, kemudian menggambar, main piano, itu semua kita coba. Dan yang terakhir ternyata Laras lebih enjoy dengan main biola. Saya sendiri dan suami tidak tahu bagaimana cara memainkan biola, tapi ternyata Laras dari usia 7 tahun dia sudah les biola dan dia bisa. Dan saya juga bersyukur banyak penghargaan di rumah dari dia main biolanya. Dan Laras mulai umur 7 tahun, umur berapa itu konser pertama? 8 tahun. Umur 8 tahun dia konser pertama di mana? Di Surabaya. Di Cito. Dia main konser pertama di usia berapa? 8 tahun. 8 tahun. Lagunya apa waktu itu? Tengah-tengah Dasar. Jadi saya berharap dengan adanya Laras di sini, saya dan Laras dan suami juga ingin memberikan motivasi atau penyemangat buat teman-teman saya yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Karena mempunyai anak berkebutuhan khusus itu menurut saya bukan kiamat. Jadi masih banyak yang bisa kita lakukan selagi kita mau. Dan tim antara saya dan suami memang sangat-sangat diperlukan. Kita saling mensupport. Kadang-kala memang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu tidak mudah. Saya juga kadang merasa capek, kemudian suami mensupport saya, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi pada hari ini saya berharap Laras bisa memberikan manfaat dengan apa yang dia punya, supaya dia juga bisa berbagi dengan teman-temannya yang di luar sana, bahwa dia ada, beri dia kesempatan, maka dia bisa. Itu dari saya. Terima kasih.
saya teringat Hafiz ya. Hafiz itu dia itu sekarang 26 tahun. Dan dia autis. Selain autis dia juga istilahnya mungkin Down syndrome. Jadi pengalaman saya selama 3 tahun bersama Pak Hafiz dan temannya itu sangat memberikan pengalaman yang berharga, terutama tentang bagaimana saya memandang hidup ke depan. Ya itu salah satunya satu yang saya ingat terus itu quotation dari mamanya Hafiz. Itu saya selalu ingat terus dan saya akan selalu sampaikan itu ke teman-teman atau masyarakat. Kita akan terus bisa hidup bahagia kalau kita itu berbuat baik. Jangan takut untuk berbuat baik, karena perbuatan yang baik itu yang akan menghidupimu, bukan uang, bukan harta benda yang kamu miliki. Jadi mungkin itu sih, itu yang pesan yang akan selalu saya sampaikan ke masyarakat semuanya. Untuk yang kedua, Mas Yoyo, monggo silakan bisa menyampaikan hal-hal yang yang mungkin berguna bagi kita semua ya, dari sudut pandang bahwa seni itu bisa sangat membantu membangun dunia disabilitas ataupun anak-anak berkebutuhan khusus itu menjadi lebih cerah, lebih bahagia, lebih penuh harapan gitu ya. Mungkin Mas Yoyo akan menyampaikan hal tersebut. Monggo Mas Yoyo, tapi jangan membuat saya baper lagi loh Mas, kan itu ya. Wah, monggo. Ini aja ya. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam sejahtera maksud saya. Selamat siang. Ya. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat dan mungkin bisa konstan untuk ke bulan-bulan berikutnya. Saya sangat respon banget ya. Sebelumnya juga saya sangat bangga kepada teman-teman di Sidoarjo, warga Sidoarjo baru. Tapi alhamdulillah saya bisa aktif lagi di Sidoarjo karena kegiatan saya banyak di Surabaya. Tapi alhamdulillah saya terbuka juga sedikit karena ketemu Mas Seto. Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya hanya cerita aja Bu, nggak memberikan materi karena saya kita santai gitu loh, santai. Soalnya saya sering kalau memberi materi itu karena yang di hadapan saya itu guru-guru. Betul. Hari ini saya suka banget karena kita saling berbagi, saling sharing. Nah, kenapa saya kemarin itu saat ketemu dengan Mas Seto, ternyata penilih ini di sampingnya sekolahan saya. Dulu saya di SMA Porong, dari Banjarmasin saya sendirian ke sini, saya ikut Mbah tapi rumahnya kosong di Porong, Siring yang kena dampak lumpur itu. Dan sekarang akhirnya saya ketemu dengan Bapak Nah, nggak ada komunikasi karena saya sudah sering ke sana harusnya. Sudah 10 kali saya ke sana, tapi kita nggak punya komunikasi. Ya, baru ketemu Mas Seto, mungkin Tuhan mempertemukan kita dan mempertemukan kita semua untuk membangun kota kita Sidoarjo, supaya bisa apapun itu di mana, di apapun itu, di bidang apapun itu, salah satunya adalah mengangkat anak-anak berkebutuhan khusus supaya dapat bermanfaat dan percaya diri dan menghasilkan karya-karya yang bisa menghebohkan Indonesia ya Mas ya. Nah, saya sedikit cerita tentang saya adalah guru dulu di guru honorer Pak.
guru honorer di 2 tahun 2002. Saya guru honorer, pengangkatannya 2015 dan langsung ditaruh di sekolah berkebutuhan khusus. Nah, bedanya Surabaya dan Sidoarjo, ternyata itu di Surabaya itu mempunyai SK sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Seperti Bu Safitri ini punya murid, ternyata juga murid saya, Bu ya, Satria, yang saya bawa ke Inggris pada waktu itu di Liverpool 2 bulan lamanya. Kita belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Bagaimana cara-cara menangani anak-anak dengan hati, Bu ya, dengan hati. Nah, saya kembali ke memori saya yang dulu ketika saya kecil. Saya pikir lagi kembali ke zaman lama, Bu. Ternyata saya itu adalah anak berkebutuhan khusus. Minta maaf. Saya mikir, karena saya baru bisa membaca kelas 4. Kelas 4 saya baru baca, Mas. Saya nggak bisa apa-apa pada waktu itu. Dan ternyata Tuhan itu gini, Bu. Jangan menganggap anak ini berkebutuhan khusus atau apa, enggak. Ternyata saya berpikir gini, ini dari hati saya. Ternyata Tuhan memberikan otak saya ini masih kecil pada waktu itu, belum berkembang. Belum waktunya berkembang. Dan alhamdulillah lama-kelamaan otak saya berkembang pesat ketika saya besar. Kenapa anak-anak yang dulu disuruh les, disuruh ini, dia sudah buka duluan, Bu, otaknya itu. Nanti akan lama-lama dia akan berhenti. Dan ternyata minta maaf, Bu, setelah saya di SMP, bakat saya musik. Di SMA keluar lagi bakat saya menggambar. Di kuliah keluar lagi bakat saya desain grafis multimedia. Setelah lulus saya sekolah dapat beasiswa, Pak, minta maaf. Padahal saya dulu itu baru baca kelas 4 dan nggak bisa apa-apa, minta maaf, nggak bisa apa-apa saya. Setelah saya lulus dapat beasiswa di jurnalistik, saya tes lagi dapat beasiswa lagi di STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Wirautikta. Gitu. Jadi saya lihat anak-anak berkebutuhan khusus ini jangan dianggap anak yang mungkin saja otaknya belum kebuka lebar. Nanti setelah dia dengan jalannya waktu berjalan, dia akan kebuka lebarnya. Dan alhamdulillah, Bu, saya kecilnya itu sering diejek, gak bisa membaca, saya nangis pulang. Tapi sekarang minta maaf, ketika saya jadi guru, Pak, teman saya memegang kecamatan, guru KKG kecamatan sekecamatan Kebonsari, dan memegang guru KKG se-Surabaya, Pak Yoyo, saya. Dan saya alhamdulillah sudah memberikan sedikit motivasi ke anak-anaknya ini, Bu ya. Bukan enggak. Saya berikan, dan saya adalah 3 kali berturut-turut juara apresiasi guru sekota Surabaya, Bu. Iya. Dan apresiasi saya itu langsung ditaruh dibawa sama Bu Risma ke Inggris, Liverpool. Dari saya pertama awal saya nggak bisa baca kelas 4, kelas 5 baru saya baca, sampai saya mau nggak dinaikkan, Bu, sama guru saya diceritakan sama ibu saya. Iya. Setelah sampai sekarang saya baru sadar, anak saya nggak saya suruh untuk kamu harus les, enggak, Pak. Bagaimana dia menyikapi dirinya sendiri dan akan terbuka sendiri, dan akhirnya apa? Bakatnya keluar, main musik, ini anak ya, itu jangan dipaksakan, itu satu. Setelah saya pulang dari Inggris, saya keliling, kita lihat guru-guru dari Wales, Skotlandia, saya ke Irlandia, ke Liverpool, sampai kota-kota besar, Manchester City, semua kita keliling. Dan itu dia menciptakan sebuah karya-karya untuk anak disabilitas, karena isunya di sana adalah anak. Anak itu harus dilindungi. Anak itu harus dilindungi. Jadi isu dari PBB semua itu anak. Apapun itu, kenapa ketika kita nggak membedakan antara agama, ras dan lain-lain, tapi itu adalah anak. Kenapa ketika besok bisa nanti melihat kita di bulan Juli itu saya menampilkan anak-anak disabilitas
Surabaya bekerja sama dengan Liverpool dengan 7 negara, termasuk Jerman, Gambia, Sierra Leone, Nepal, Indonesia yang diwakili dengan Surabaya, dan Inggris serta 1 Israel. Kita nggak membedakan agama karena kita sudah ke anak, apakah itu agamanya, apakah negaranya, itu kita sama. Tapi kalau hubungan diplomatik kita nggak tahu, ya kan ya. Nah, hanya jadi sekarang saya dipindahkan tugas lagi ke Dinas Pendidikan Surabaya bagian kesiswaan untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus juga dan menangani anak-anak yang reguler. Apakah itu nanti kita sudah jalan beberapa bulan ini podcast untuk anak-anak yang prestasi, bukan hanya anak-anak yang normal tapi juga berkebutuhan khusus yang kita angkat, karena saya ini suka, ini hiburan saya Bu, kita anggap hiburan Bu, jangan ini adalah beban Bu, bener ya. Jadi teman-teman juga di sini saya suka berbahagia banget bertemu dengan Pak Maseto, dengan Pak Yono, Pak saya panggil Yono aja Pak ya, supaya lebih dekat kita Pak, walau kita jauh. Saya sangat bangga sekali, dan apalagi ketemu dengan ibu-ibu ini yang aktivis-aktivis, kita bisa sharing dengan ide-ide, serta mungkin ada model-model pembelajaran bisa kita saling sharing. Saya di sana itu diberi pembelajaran namanya Psychbox Bu, terkenal di sana. Saya sampai kenal dengan wakil wali kota Liverpool namanya Mr. Anderson, dan wakilnya itu Gary Miller kenal sama saya. Sampai sekarang di Twitter kita masih sambung. Dan itu ada namanya model pembelajaran namanya Psychbox. Psychbox itu untuk anak-anak disabilitas. Tapi kalau saya cerita banyak nanti gak habis-habis gitu loh. Nah, hanya itu saja mungkin saya berikan sedikit masukan Bu untuk memotivasi anak-anak. Jadi ini adalah bukan beban kita, tapi ini adalah hiburan kita Bu. Yang ikhlas, kalau kita ikhlas pasti ada hadiahnya. Hadiahnya itu ya nanti di atas sana. Yaitu saya nggak, kalau saya sendiri pribadi Bu, saya nggak ada misi apa-apa. Cuma saya lihat karena saya sudah diberi, saya dulu itu kelas 4, saya anak-anak berkebutuhan khusus gak bisa membaca sampai gede, dan akhirnya saya sampai disekolahkan sama Bu Risma di sana, dan ilmu saya nggak mau saya hilangkan begitu saja, dan harus saya berikan ke teman-teman. Itu kewajiban saya. Nah itu saja. Kalau saja ada pertanyaan atau apa boleh, atau nanya Pak gimana, nggak apa-apa, bisa saya jawab ya. Mas Andre, siapa Mas? Siapa ini namanya? Mas Andre ya? Iya Andre, boleh bertanya, nggak apa-apa Ibu Bapak. Iya, mungkin mungkin nanti boleh. Tapi gini Bu, saya berikan sedikit tadi, ada yang ketinggalan. Saya kenapa memberi masukan kalau ibu-ibu atau ada teman-teman yang punya kenalan yang anaknya juga berkebutuhan khusus, bisa diarahkan ke seni musik Bu, karena otak kanan ini perlu diimbangkan dengan otak kiri ya Bu. Tapi kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kalau bisa dipertajam aja otak kanan ya Bu ya, untuk musiknya ya. Kalau nggak salah dokter-dokter ini yang bisa, saya nggak tahu. Cuma saya pribadi ternyata benar, saya belajar musik. Ketika saya nggak bisa membaca itu, saya belajar musik terus. Ternyata mempertajam otak saya untuk berpikir Bu, menciptakan karya-karya. Mulai dari saya di rumah itu membuat buku-buku musik, buku-buku pembelajaran. Otak saya jalan yang kanan, tapi juga harus diimbangi dengan otak kiri, karena nggak mungkin kalau otak kanan jalan terus otak kiri nggak dipakai. Sama juga ya. Nah gitu. Ada pertanyaan boleh, tapi kalau masalah ke dalam, masalah ke psikologi dan kedokteran, mungkin ada ibu-ibu di sini. Iya Pak. Ngapunten, hari ini sebenarnya saya ada suatu hal yang senang gitu ya. Karena apa? Terbentuknya ruang, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang mungkin banyak orang dikatakan
tidak beruntung ya, karena sebagai orang tua, misalnya mau sebagai orang tua, bahwa pada saat mempunyai anak berkebutuhan khusus ada beberapa hal yang terpikirkan. Mungkin dia putus asa terhadap kondisi anaknya, mau jadi apa besok ini. Nah, reaksinya macam-macam. Ada yang sedih merasa bersalah, ada yang berusaha membuang, meninggalkan seperti itu. Ini reaksi umum yang terjadi di beberapa orang tua. Ada yang merasa tertekan dan sebagainya. Nah, di sisi lain, untuk sekolah ataupun ruang yang seperti ini sangat sedikit yang saya lihat ya, mungkin dari pengalaman saya sendiri sangat sedikit. Nah, pada saat anak-anak ini mau diarahkan kemana, ini orang tua bingung. Ini pernah saya alami dengan istri saya yang saya cintai sampai saat ini gitu ya, kan harus begitu sama wanita. Nah, itu ya. Saya ini sering guyon sebelum menghibur diri ya. Nah, itu anak-anak ini mau didik kemana? Sekolah khusus itu secara umum bayarnya mahal. Saya merasakan dan mengalami anak saya Larasati ya Kak ya. Ini mahal bayarnya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara saya yang kebetulan tidak beruntung dalam sisi materi dan sebagainya, tidak bisa bayar? Sempat terpikirkan seperti itu, hingga istri saya ini istri pemberani Pak. Gak berani gimana, gak punya duit dirikan rumah terapi waktu itu. Yes. Saya deg-degan, kok di duitnya sewa rumah itu pun bekas sewaan Pak, jadi kita sewa lagi biar murah dan sebagainya, banyak prosesnya. Nah, inti dari pertanyaan saya ini adalah kapan sih sebenarnya kita ini punya mau bukan sekolah tapi ruang-ruang khusus lah wis, atau kalau mau ke umum sekolah yang benar-benar seperti luar negeri, intens melihat dan memasukkan program untuk anak-anak bukan khusus. Dan kalau kita mikirkan, saya kadang mikir anak saya ini terus akan hidup sampai pada saatnya. Saya kan duluan tidak hidup. Ikut siapa? Apakah saya harus keleleran di tepi jalan dan sebagainya? Dianggap orang gila, orang bambul sebagainya. Ini sedih saya amat itu. Nah, saya mencoba sebisa-bisanya dengan diri saya nyelengi Pak, wis duwe motor cilik-cilik didoli dan sebagainya. Saya coba mendirikan gedung kecil-kecilan, belum selesai sampai sekarang. Ini cuma impian yang sudah saya bangun. Barangkali kita mengadakan seperti BLK cilik-cilian gitu ya, mengajarkan apa, jualnya ya apa. Beruntung kalau ada orang seperti Mas Yono dan istri sebagainya menampung itu. Tidak semuanya seperti itu. Itu orang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Yono ya. Nah, ini orang luar biasa, Mas Seto, Mas saya itu luar biasa. Nah, saya juga mikirkan bagaimana menjualnya. Saya berusaha dulu di tempat saya sekolah sama-sama ini saudara. Saya pernah sekolah tadi ya. Itu ada kelompok namanya mahasiswa penyayang anak. Nah, saya pinginnya menggandeng para mahasiswa ini yang orang-orang muda yang masih punya pemikiran ke depan jauh ini ikut peduli maksud saya. Tapi ini kan seperti setengah memaksakan. Terus gak apa-apa lah saya coba itu sebagai nanti ada forum diskusi dan sekaligus mereka bisa mau diapakan anak ini, bagaimana menjualnya. Nah, pertanyaan saya, kapan sih kita punya impian itu sehingga anak-anak ini punya lebih mudah lah untuk ruang dan waktu, ruangnya ini yang penting. Dan sekarang hari ini saya bangga sama jenengan Mas karena sudah ada ruang mulai dibuka di sini. Terima kasih, mungkin itu. Ya, sedikit tambahan lagi ya, benar Pak. Mungkin ini adalah sebuah terobosan baru Pak ya. Tapi kalau umpamanya di Sidoarjo harus ada pendukung-pendukungnya dan fasilitatornya dan lain-lain Mas. Karena kalau di Surabaya itu ya membandingkan lagi Pak ya, karena saya semoga saja di Sidoarjo dengan bupati barunya yang sister city-nya adalah kota Surabaya, kemarin sudah kumpul sama Pak Eri, insya Allah bisa, mungkin kalau kita punya komunitas di sini, kita paguyuban atau komunitasnya mungkin bisa kita ngajukan. Kalau kita belum punya komunitas mungkin nggak bisa Pak ya, mungkin ada komunitasnya
bisa di koordinir dengan siapa, kita bareng-bareng kita bisa ajukan ke bupati atau gimana, karena kalau di Surabaya itu sudah jalan SK-nya per kecamatan ada 1 SD dan 1 SMA SMP, dan itu anak-anak berkebutuhan khusus apapun itu harus menerima, karena hak untuk pendidikan itu anak yang biasa dan berkebutuhan biasa dan apapun itu keadaannya harus diterima karena haknya sama, tidak ada diskriminasi di sana. Dan alhamdulillah sekali bapak saya yang ini Dinas Pendidikan Surabaya itu dari Dinas Sosial, dari anak-anak jalanan diambil, anak apapun itu diambil, ternyata setelah itu lama diangkat jadi Dinas Pendidikan, dan cocok sekali anak-anak kayak berkebutuhan khusus diayomi gitu, diayomi, anak jalanan apapun itu diayomi semua. Dan insya Allah mungkin kita kalau ada komunitas bisa dikoordinir sama Pak Mas Seto dan teman-teman, mungkin itu bisa terjadi ya. Dan itu gratis ya Bu Suwiti pasti ngerti ya Bu ya, karena di Surabaya ini kita ada muridnya, saya juga murid saya dulu, saya yang bina juga, dan ini di Surabaya itu gratis SD SMP yang berkebutuhan khususnya, karena di Sidoarjo belum ada untuk SK-nya itu, mungkin kita bayar sedonya mahal ya sepertinya Pak ya, sedonya mahal itu, jadi 1 guru 1 anak. Nah kalau di sana nanti ada sistemnya belajar bersama-sama, setelah itu ada jam tertentu kita masuk ruangan khusus anak berkebutuhan khusus yang tidak sama dengan pelajaran dengan anak-anak reguler gitu. Nah gitu aja. Saya cukup panjang lebar, nanti kita bisa ketemu lagi. Ngomong-ngomong, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman yang membuat acara ini, dan juga terima kasih dengan aktivis, dengan juga kepala atau ketua yayasan-yayasan di sini. Kita bisa bersama-sama untuk bergabung, kita perjuangkan hak-hak anak-anak ini ya. Dan apabila saya ada salah kata, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yoyo. Apa yang disampaikan Mas Yoyo tadi itu banyak memberikan wawasan baru ya buat saya, mungkin buat teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di sini. Sebelum menuju ke materi kedua, saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya selama ya kira-kira 3 tahun lah bersama Hafiz. Bagi saya, di sini kita bisa lihat judul acara di hari ini itu The Light Along the Way. Jadi apa? Di sisi saya ketika saya pertama kali ketemu Hafiz itu, saya malu dengan diri saya sendiri. Saya malu, betul-betul malu dengan diri saya sendiri ya. Mungkin kalau untuk masalah uang, masalah prestasi, masalah penghargaan dunia, saya tidak kurang. Jaringan kerja saya ada di mana-mana, di dalam negeri, di luar negeri. Tapi ketika saya ketemu Hafiz, saya malu. Itu hal yang bagi saya satu hal yang terpenting di hidup saya ketika saya ketemu dengan dia. Dia bisa membuat saya malu. Padahal kalau dipikir Hafiz itu kalau saya bisa gambarkan, dia itu tingginya 180 cm. Beratnya itu kira-kira sekitar 100 kilo lebih. Dan setiap harinya itu mungkin kalau makan itu dia makan itu sampai 6 piring, 6 kali ya, mungkin tidak semuanya akan dimakan ya, tapi kita menyiapkan makan itu 6 piring gitu ya, belum lagi makanan-makanan lain. Terus kemudian setiap hari saya juga harus mencarikan tas kresek ada, dia minta kadang-kadang 2-3 gitu loh. Terus dia juga butuh obat
butuh obat setiap hari, pagi sama malam gitu ya. Terus kemudian ya dia tidak pernah keluar rumah karena mungkin dia sendiri, ya bagi saya baru tahu juga ketika seorang anak, ya kita lihat, saya tidak berpikir sebelumnya ketika dia juga punya rasa minder gitu loh, dia juga punya rasa malu, dia punya rasa, ya rasa yang kita miliki juga dimiliki oleh Hafiz. Saya pada akhirnya saya baru tahu dari situ. Terus kemudian dari situ saya mencoba untuk memberikan pemahaman dia. Bagi saya awalnya juga saya bingung, saya harus ngapain gitu loh. Tiba-tiba kan gitu ya, tiba-tiba gitu saya menghadapi anak seperti itu gitu ya. Tiba-tiba terus ya akhirnya lama kelamaan dari dia mulai bisa membelai rambut saya gitu ya. Terus dia menepuk badan. Dari situ baru interaksinya itu bisa terbangun. Pelan-pelan saya bisa ngajari dia untuk bisa lebih pede, bisa mungkin lebih bertanggung jawab di lingkungan terdekat dia. Dalam arti gini, tanggung jawab dalam arti misalnya ketika kamu buang air, ya buang air di kamar mandi, misalnya seperti itu, buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Terus kemudian kalau kamu makan, kamu jangan buang-buang karena makanan itu banyak juga yang masih butuh misalnya. Jadi awal-awal saya ketemu dia itu setiap pagi ketika kamarnya itu berantakan, nasi itu ada di mana-mana, di tembok, di mana-mana. Terus kadang-kadang ada air kencing, ada kadang-kadang kotoran dia gitu loh. Jadi itu situasi setiap hari seperti itu. Jadi pelan-pelan ketika dia akhirnya saya bisa mandiin dia, akhirnya dia bisa lebih kontrol terhadap dirinya gitu loh. Cuma memang kadang-kadang saya juga baru tahu kalau anak-anak seperti itu tuh sangat sensitif. Ketika dia marah, emosional, ya karena badannya besar ya. Badannya besar itu pintu jendela itu rusak. Pintu jendela itu rusak ya. Awalnya saya juga kaget. Gimana saya harus, badan saya lebih kecil daripada badan dia kan gitu ya. Tapi akhirnya ketika hubungan saya dengan dia itu lebih dekat itu, dia juga manut. Dan ternyata dia itu pintar ngaji, hafal tanpa membaca. Dia ternyata hafal. Jadi kebetulan ayahnya dulu mengajari dia untuk ngaji dan dia hafal. Ya kadang-kadang dia tiba-tiba saja dia sambil main karet gelang itu sambil dia ngaji. Saya dengar dari kamar sebelah itu dia ngaji. Kemudian ketika sudah muncul rasa tanggung jawab ketika dia mungkin pipis ya tidak tahan gitu loh. Kadang-kadang dia susah bangun gitu loh. Saya tuh sempat mengganti tempat tidur itu mungkin sekitar 3 kali. Karena hancur tempat tidurnya, karena dia berat ya. Jadi kalau ketika dia mau tidurnya itu nggak pelan-pelan lah tidur ya. Tapi ya dari mulai berdiri itu langsung bruk gitu. Seperti itu, sehingga saya akhirnya tempat tidurnya saya ganti sama yang lebih kuat dan dia posisinya di bawah gitu. Jadi hal-hal itu tuh saya nganu setiap hari ya, sehingga ya bagi saya kenapa judulnya itu karena memang ternyata walaupun situasinya itu kalau mungkin orang lain itu lihat tidak karu-karuan ya, tidak karu-karuan, tiap hari kamu itu ada di sebuah kamar harus membersihkan kamar yang kotor sekali. Sampai ke atas, ke toilet itu, nasinya itu bisa sampai atas mungkin dia lempar-lempar gitu, lempar sampai ke atas. Tapi bagi saya itu tetap malu kalau ketemu dia, malu sekali gitu, malu sekali. Ya malu dalam arti, ya nggak tahu tiba-tiba saja saya malu. Terus saya harus berbuat sesuatu tanpa saya berpikiran materialistik. Jadi kenapa judulnya saya kasih itu karena memang sampai sekarang memang
dia walaupun dia tidak berada di depan saya, dia tetap menjadi sinar, pengingat untuk saya gitu. Pengingat bahwa kamu tetap berbuat baik, kamu tetap hak saya gitu ya. Maksudnya saya diingatkan oleh sinar itu, kamu tetap harus berbuat baik. Lakukanlah hal-hal yang gak ada uangnya. Hal-hal yang tidak ada uangnya ketika kamu kerja, itu yang membuat kamu hidup. Karena tidak banyak orang mau. Tidak banyak orang mau. Yang kamu proyek ngono yo belum kok akeh kamu. Tapi sing gak ono duit, sing gelem sapa? Di situ letak rezeki yang sebenarnya itu di situ. Jadi sinar di situ maksud saya seperti itu. Ya saya sendiri saya tidak banyak uang, tapi bagi saya sehat gitu loh. Dan saya happy, merasa happy terus. Itu sudah cukup saya. Apa yang mau kita cari kan gitu ya di dunia ini kan. Mungkin untuk yang pembicara kedua, monggo Mas Yono, silakan nanti cerita tentang diri saya nanti setelah Mas Yono saya cerita lagi. Monggo Mas Yono. Jadi Mas Yono sama Mbak Siti akan cerita tentang diri mereka, tentang aktivitas mereka, pengalaman mereka selama ini gitu ya. Saya sangat salut, saya belajar banyak ke beliau berdua ya, terutama keterbukaan beliau berdua terhadap anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Karena memang kalau dalam bayangan saya ketika di Sidoarjo itu punya banyak tempat-tempat yang disediakan seperti tempat mereka berdua. Saya pikir Sidoarjo itu akan bisa sejahtera. Benar, dengan itu saja. Tidak usah pakai strategi macam-macam lah gitu loh. Nah itu saja. Karena bagi saya yaitu tadi prinsipnya, kerjakanlah hal-hal yang nggak ada uangnya. Kamu akan hidup sejahtera di situ. Bagi saya. Monggo Mas Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriono dan ini istri saya, namanya Siti Badria. Kita tinggal di daerah Porong, Pak. Tepatnya di samping SMA Negeri 1 Porong. Tapi saya sebenarnya tinggalnya di Sidoarjo sini, daerah Spande ya. Topik kita hari ini adalah light along the way, katanya Mas Eta, bahwa mengangkat tema tentang saudara, adik atau anak kita yang berkebutuhan khusus. Saya sebenarnya sih kalau awal dari ceritanya itu kan ya rumah tangga biasa yang punya beberapa putra dan putri, sampai pada tahun 2000 berapa itu ya, 2002 mungkin ya, 2012 anak saya itu teridentifikasi masalah tumor otak yang dulunya dia menurut kita normal gitu, baru teridentifikasi itu di saat dia kelas 1 SD, bahwa tumor dalam otaknya itu sudah sangat mengganggu hormon yang ada di dalam dirinya. Beberapa tindakan medis sudah kita lakukan dan ya itu masa, kalau kita ngomong itu masa terberat kita, yang selama ini kita menganggap anak kita itu normal, ternyata dia hidup dengan penyakit itu ya. Dan obatnya pun juga belum ada waktu itu di Sidoarjo. Oh ya, beberapa obat itu belum ada sampai kita ke Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo di endokrin ya. Itu obat kita masih sangat tergantung dari bantuan Australia untuk anak-anak CAH ya, CAH yang beranak kebutuhan untuk hormon. Akhirnya kita coba kontak beberapa teman yang ada di luar negeri, sampai suatu saat kita menemukan itu dari India dan itu bisa kita dapatkan. Akhirnya kita kerjasama dengan apotek yang ada di kita break dulu Pak ya, kita tunggu adzan selesai.
akan coba kita lanjutkan lagi Pak. Dengan kondisi seperti itu, ya seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah Mas Seto bahwa yang kita hadapi bukan dari sisi kondisi anak saja, tapi dari kondisi mental orang tua. Bagaimana cara nanti masa depannya, bagaimana cara sekolahnya, bagaimana cara nanti dia bisa tetap bertahan hidup, itu menjadi pikiran kita. Hingga pada masanya ya kita akhirnya membuat suatu aktivitas yang mana itu bisa mengekspresi lah. Akhirnya kita sama nyonya sepakat bahwa kita bikin anu aja lah, kita bikin tempat yang mana tempat itu sebenarnya warung kopi itu hanya sebatas nek ngomong itu hanya sampulnya saja. Tapi saya tekankan bahwa di situ adalah tempat kita beraktivitas. Salah satunya ya mungkin untuk mengapresiasi ataupun memberikan edukasi yang sifatnya non formal terhadap teman-teman atau saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Kalau di tempat kami sebenarnya banyak komunitas Pak, mulai dari komunitas musik ada, videografi itu teman-teman videografi yang biasa nongkrong di sana. Seandainya itu yang bisa berguna buat anak-anak kita, yang mana untuk memberikan mereka pendidikan non formal sih kita sangat senang sekali ya. Yang sudah kita laksanakan itu bagaimana teman-teman yang mempunyai keinginan untuk membuat kopi misalnya, itu sudah kita terapkan di sana. Bagaimana mengolah kopi, bagaimana menyajikan kopi, bagaimana nanti melayani customer, itu kita lakukan. Mas Seto bilang di sana ada 2 anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah terlibat dengan kita, dan itu sudah bisa jalan sampai sekarang. Nah, seandainya nanti suatu saat, tadi Mas Coyot juga bilang kalau misalnya ruang itu diperbesar misalnya, ya kita sangat senang sekali gitu Pak. Mungkin dengan ketemu jenengan yang ada di daerah yang lain ya, kita bikin satu community bersama. Untuk itu kita rumuskan, kita bikinkan bagaimana ini saya sangat matur nuwun sekali gitu. Ya tak lupa saya ucapkan terima kasih buat Mas Seto. Mas Seto ini kalau menurut saya itu dia itu penghubung ya. Dia hubnya Sidoarjo lah saya ngomong. Jadi dari apa yang kita temukan, dicarikan siapa yang berkompeten, siapa yang membutuhkan, itu dirajut sama beliau. Ya di tempat inilah kita dipertemukan dalam acaranya Mas Seto. Ya. Mungkin dari saya sekian. Mungkin istri saya akan mungkin menambahkan lebih rinci lah bagaimana, karena seorang ibu dan seorang ayah mungkin beda pandangannya terhadap anak ya. Mungkin ibunya bisa lebih banyak cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti yang tadi dibicarakan, memang di Penyedia Kopi kami memfungsikan sebagai wadah. Karena apa? Sebenarnya itu lebih dari impian kita masa lalu ya. Dulu kami sih seperti layaknya orang tua yang lainnya ya, backgroundnya teknik, sains, punya pekerjaan hidup dan punya anak-anak, punya pekerjaan yang settle, hidup, kemudian nantinya punya masa tua seperti itu, punya anak-anak yang sangat cerdas. Dulu saya melihat anak-anak sangat cerdas, bahkan menurut saya di atas rata-rata kecerdasan mereka. Dari mereka masih kecil tuh udah kelihatan sangat aktif, cerdasnya, talent mereka terlihat dari mereka tuh gampang banget mempelajari dari bahasa, mulai bahasa asing tuh cepet banget nangkep, belajar seni juga cepet banget nangkep, bahkan bermainnya pun pakai berhitung, pakai cerita, mereka tulis di papan tulis seperti itu, sehingga kita ada rasa bangga, oh nanti kita mau mulai punya planning diarahkan kemana anak-anak ini. Anak-anak saya satu cowok, yang 2 cewek. Nah kebetulan semuanya mindset kita itu berubah total pada saat tadi yang ceritakan anak saya yang kebetulan cowok satu-satunya itu kemudian ternyata ketahuan mendapatkan itu ada tumor otak gitu, sehingga yang itu merubah semuanya, yang mana tumor itu kebetulan letaknya
kok di dekat kelenjar induk kelenjar hormon, sehingga efek dari semua itu hampir hormonnya terganggu, sehingga termasuk growth hormon, kemudian juga kortisol, adrenal, kemudian kayak bone age-nya segala macam. Sehingga karena waktu itu operasinya di waktu berumur masih 6 tahun, 6-7 tahun, sehingga seakan-akan meskipun fisiknya mereka dia tumbuh sebagaimana layaknya anak kelas 3 SMP, tapi mental dan karakternya seperti anak berhenti di umur 7 tahun seperti itu. Sehingga berbekal dari situ saya berpikir, bagaimana mungkin saya memaksakan untuk mentreatment dia sebagai anak SMP, sementara pola pikir, kebiasaan itu dia masih seperti anak 7 tahun. Mau nggak mau itu akan membebaninya, yang dia sakit. Saya nggak mau seperti itu. Sehingga saya berpikir harus bagaimana. Oke, kalau memang nggak bisa, saya coba komunikasikan ke sekolahnya bahwasanya kalau memang tidak bisa diperlakukan bahwasanya dengan treatment lain sebagaimana tidak bisa makan dengan sebagaimana anak lain normal, saya memilih untuk mendingan anak saya keluar saja, biarkan anak-anak mendapatkan pendidikan yang non formal. Nah, untungnya sekolah tuh punya solusi. Jangan ibu, nanti kita bebaskan aja dengan yang berpikir, tapi lebih ke praktis, lebih ke praktekkan aja bagaimana. Nah, kita coba, nggak apa-apa dibantu. Untungnya seperti itu sehingga dia masih tetap bisa sekolah. Saya berterima kasih sekali dengan sekolah yang sangat mensupport itu. Dan untuk kegiatan di Pinili, memang sebenarnya saya sangat merindukan ada anak-anak berkumpul tempat saya. Saya tipe orang yang nggak bisa kesepian, suka dikelilingi banyak anak. Saya berpikir dulu membayangkan sebelum terbentuk Pinili itu, saya pengen punya rumah dengan halaman yang luas, ada pendopo. Saya pengen mengumpulkan anak-anak di mana saya bisa mengajarkan. Panggil teman-teman yang bisa ngajar lukis, ngajar anak-anak, dan itu sifatnya sosial free seperti itu. Saya berharap mendapatkan kondisi situasi seperti itu di masa tua saya dikelilingi sama banyak anak-anak, bisa bermanfaat bagi mereka, bisa menikmati kebahagiaan, kepuasan dengan cara bermain bersama mereka, memberikan apa yang bisa kami lakukan buat mereka seperti itu. Sehingga dengan satu dan banyak hal alasan ya terbentuk akhirnya kita memutuskan bikin kopi aja. Setidaknya dengan ada warung kopi banyak, nanti ketemu sama banyak orang, siapa tahu kita ketemu banyak link, dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan adanya warung kopi itu kita dipertemukan banyak aktivis sebagaimana salah satu juga Mas Yeto ini di situ juga. Nah, kira-kira seperti itu. Oh iya, dan sebenarnya kita nggak sengaja itu tadi karena ada bersifat warung tadi ya, ada silih berganti customer. Nah, awal ketemunya saya ketemu sama teman-teman yang ada yang bipolar, kemudian ada yang autis dan saya lupa apa problemnya, sehingga dia sempat itu orang tua bertanya, ini bagaimana, boleh nggak seandainya anak saya tuh, saya punya anak yang kemudian SMK, dia pengen seperti magang ada program sekolah seperti itu, tapi dia tidak mendapatkan tempat dimanapun karena kondisinya. Sehingga saya berpikir, ya nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa, kami welcome kok, siapapun yang belajar kopi saya persilakan juga gitu. Sehingga akhirnya mulailah si anak magang tempat saya. Saya sih bikin bukan magang, tapi lebih berpikir belajar tempat saya, mulai dari tidak tahu apa-apa. Jadi pada saat bikin kopi begitu saya langsung dibuang, padahal cuma tinggal nambah gula doang, sama dia langsung dibuang. Nak, tinggal nambah gula. Oke. Lupa tante. Iya sih. Gitu. Oke, nggak apa-apa, bikin lagi. Berawal dari itu diajarin meskipun dia harus pengulangan ya, kita memang harus sabar pengulangan ngajarinya, dilihat seperti itu. Oke, sudah harus ada simbol-simbol juga biar dia ingat
Oke, ini namanya gambar ini namanya ini. Karena kalau cuma dijelaskan dengan kata-kata lebih banyak lupa, sehingga kita siasati dengan cara apa ya? Ada simbol-simbol yang buat dia ingat. Ya, karena saya ingat sekali kalau dia pernah cerita karena nah nanti pulangnya tahu lewat mana ini. Nanti sudah dibilangin kok, karena kalau lewat polisi itu ada warteg itu loh tante. Saya akan ingat kalau ada gambar berbekal dengan itu, sehingga kita apa ya, mengajarinya dengan simbol-simbol sehingga untuk memudahkan mengingat. Sampai akhirnya dia setiap kali bikin, Anda dicobain sampai rasanya bisa membuat kopi yang enak. Bahkan dia sekarang bisa ngajar bikin kopi. Itu orang tua senang banget. Ya, itu untuk kemudian untuk yang bipolar itu juga nggak sengaja. Awalnya datang menyendiri, terus disamperin sama suami saya. Kenapa kok sendiri? Iya, saya cari teman, nggak punya teman. Boleh saya di situ? Ya nggak apa-apa. Akhirnya sering ngobrol, saya perkenalkan sama teman-teman yang ada di situ, sehingga sekarang dia dengan bebas bisa ngobrol. Dia setiap kali itu akhirnya kadang-kadang dia telepon ke orang tuanya, Bapak saya di Pinili, minta tolong kita suruh ngomong sama dia untuk biar percaya, sehingga orang tuanya datang ke Pinili. Jadi setiap kali kalau di mana nak, di Pinili, oh oke, aman. Oh oke, aman. Nah seperti itu. Nah kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka siapapun, monggo silahkan. Otomatis memang nggak semudah itu ya, tapi asal kita semangat menikmatinya itu akan apa ya, ada sesuatu yang pada saat dia melihat dia datang dengan ganteng sudah bisa itu, kemana leh, pinjam ini boleh besok mengajar. Ada sesuatu yang di sini yang nggak bisa kita gambarkan seperti itu. Nah kira-kira ya harapannya ini bisa bisa juga menginspirasi teman-teman untuk melakukan, bahwasanya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Terima kasih Mas Yono sama Mbak Siti. Jadi saya mungkin ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya berkenalan dengan Mas Yono dan Mbak Siti ya. Bagi saya belajar banyak sekali dari beliau berdua, terutama tentang kebaikan. Sebetulnya perkara kebaikan ini kadang-kadang sering kita tinggalkan, mungkin karena baik itu kan terkait dengan rasa ya. Rasa itu kan nggak kelihatan. Hal-hal yang tidak kelihatan itu kita sering lupa. Padahal hal-hal yang tidak kelihatan itu representasi dari yang menciptakan kita. Kan gitu. Kita sering melupakan yang menciptakan kita karena yang menciptakan kita itu tidak terlihat. Jadi saya sangat banyak belajar tentang kebaikan kepada beliau berdua ini gitu. Ya, saya mungkin kalau ngomong hampir tiap hari ya, soalnya tiap hari ke Pinile, kalau nggak Pinile tuh ada sesuatu yang kurang gitu loh, kan ngono ya. Maksudnya perutnya. Soalnya gini, yang saya ingat tentang Mas Yono sama Mbak Siti itu awal-awal itu kan kok nggak ngerti juga saya ceritanya awalnya itu dari kapan itu saya sudah lupa. Tiba-tiba kalau saya sekarang itu sana itu kalau makan nggak pernah bayar, kan gitu ya. Mungkin dipikirnya wah sakno musafir kok Jogja kan ngono ya. Awal-awal itu saya juga bingung, ini gimana sih gitu, apa nggak rugi apa gimana gitu loh. Terus pernah saya akhirnya saya bikin satu karya seni tentang beliaunya gitu kan. Beliau kalau saya datang itu selalu tanya, Mas sudah makan? Enggak Mas, sudah Mas. Enggak, akhirnya keluar nasi goreng, kalau enggak mie goreng apa-apa. Lama-lama saya enggak enak ya. Kadang-kadang saya melipir, sebelum itu saya benar-benar makan di luar, terus saya baru datang kan gitu ya. Terus dari situ beliaunya nggak pakai nanya-nanya, langsung ketika saya datang, Mas iki Mas, gitu. Jadi bagi saya itu bukan sebuah
kerugian ternyata. Berbuat baik itu tidak mengurangi apapun. Berbuat baik itu malah justru menambah. Percaya saya, berbuat baik itu menambah yang ada di dalam diri kita, kewibawaan kita, dan hal-hal yang terkait dengan itu dari situ sumbernya. Kalau mau. Terus mungkin saya akan cerita sedikit karena cerita saya tadi belum selesai tentang artis gitu. Tadi yang terkait dengan apa yang Bapak sampaikan mengenai masa depannya itu bagaimana. Orang yang kita sendiri ini loh, kita tuh masih suka bingung ya dengan masa depan kita. Kita nanti bisa terus kerja terus apa tidak, terus kita masih bisa hidup layak apa tidak. Nah ya kita yang seperti ini. Nah kalau yang berkebutuhan khusus atau yang disabilitas bagaimana? Itu nggak kebayang kan gitu ya, tidak terbayang. Begitu pula ketika kira-kira 3 tahun yang lalu tiba-tiba istri saya itu sakit. Ya sakitnya menurut saya tidak. Setelah 2 hari sore jam-jam 3 meninggal. Tiba-tiba saja meninggal. Terus yang saya pikirkan ya habis kan. Gimana dia kalau tidak ada ibunya gitu loh, tiba-tiba. Orang biasanya itu kumpul mbak ibu, ini ibu terus. Terus ketika ibunya sudah dipastikan meninggal oleh dokter gitu ya, kemudian saya manggil dokter, tiba-tiba meninggal. Terus tiba-tiba habis keluar dari kamarnya, mama masuk surga, nggak ada yang ngasih tahu dia itu. Terus dia keluar, mama masuk surga gitu. Terus akhirnya saya repot lah dengan urusan, saya coba telepon ambulan dan lain-lain kan gitu, mempersiapkan prosesi orang meninggal lah kan gitu ya. Terus tiba-tiba saya teringat dia lagi, habis di mana? Ternyata dia sudah duduk di depan, di seberang jalan. Dia hanya duduk saja, diam gitu loh, diam. Dia orang-orang nggak jauh mungkin takut atau gimana ya gitu loh. Tapi dia duduk diam, nggak rewel, nggak nangis, nggak apa gitu loh. Jadi dari situ saya juga mendapatkan satu pengalaman yang sangat penting. Ketika anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, mereka itu benar-benar spesial gitu loh. Diberi way out-nya itu diberi, sudah sepaket gitu loh. Sudah sepaket. Ketika kita tidak ada nanti, jaminannya anakmu itu gak apa-apa. Ada way out-nya gitu loh. Ketika kita berbuat baik sama dia, kita tidak akan diberi jalan keluar akan semua masalah ketika kita tidak punya niat yang baik. Itu kuncinya di situ. Kadang-kadang kita itu suka mentok ya, mengerjakan sesuatu, kok iki ujungnya kok koyok ngene. Niatmu ya apa gitu loh. Niatmu bagaimana? Bagi saya pribadi, kenapa saya tadi berkali-kali menyampaikan bahwa berbuat baiklah di hal-hal yang dihindari orang sebenarnya kan gitu. Termasuk siapa sih yang mau gitu loh. Tapi kamu fokuslah di situ. Karena dari situ kamu bisa hidup bahagia. Perkara pengertian hidup bahagia bagi orang hidup zaman sekarang yang punya rumah besar, yang punya mobil, yang punya uang banyak, punya tabungan, punya usaha maju dan lain, bukan itu semua. Kalau percaya, itu sudah disebutkan di Al-Quran, di Injil, di mana-mana sudah disebutkan. Percaya itu saja, karena itu representasi dari Tuhan. Jadi bagi saya, dari Rumah Budaya, kami akan terus menyelenggarakan acara ini setiap bulan. Ya, kami upayakan betul-betul gitu ya mungkin, tapi kami mohon bantuan dari semuanya gitu ya.
Nanti tiba-tiba ya ojo aku terus yang moderatori PE Mas Yoyo kan sing moderatori kan gitu ya. Enggak apa-apa ya Mas ya? Ya gitu. Nah, ini sekarang gilirannya Bu Sawitri. Beliaunya minta ditaruh paling belakang, kayaknya yang paling penting itu nang mburi. Gome itu nang mburi Bu biasane kan ngono. Monggo Bu, monggo depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk ya. Terima kasih kepada Mas Seto. Saya sangat berbangga hati karena Sidoarjo ini sudah sangat peduli jadinya dengan Mas Seto ini kan tadi terhubung ya dengan banyak pihak, apalagi Mas Seto belakangnya kemarin kan di Arjok ya, jadi sudah sangat sangat punya hubungan koneksitas yang banyak. Kayaknya jadi saya dari Yayasan Peduli Kasih ABK, saya akan adik-adik ya, jadi yang akan sini Mas Iris sama Mas Andre. Jadi kami ini punya program, salah satu programnya adalah public speaking. Jadi biar dia yang menceritakan tentang yayasan, bisa kan ya? Siap, sudah terbiasa menjadi host di Zoom. Kita punya Zoom setiap 3-4 kali seminggu. Kita akan tentang yayasan. Yayasan Peduli Kasih ABK bukan tempat terapi ABK maupun bukan sekolah. Yayasan Peduli Kasih ABK selalu melibatkan orang tua. Iris. Menggambar, membaca. Ya, bikin cerita. Pembatas buku. Yayasan letaknya di mana, Nak? Lokasinya? Pondok Chandra, Waru Sidoarjo. Ya, sama. Satunya di mana? Jalan Semarang. Manyar Sabrangan 1A. Ya, di mana? Surabaya. Jadi 2 tempat kita ya. Terus berdiri sejak tahun berapa? Sejak tahun 2012. 2012. Kegiatannya apa saja, Nak? Kegiatannya pinter. Menggambar. Kegiatannya terbagi 2, ada di dalam shelter dan di luar shelter. Terus sejak COVID kita jadinya ada online dan offline. Ya, jadi tapi online-nya nggak kayak PSJJ ya, pembelajaran jarak jauh, bukan. Jadi lebih kepada ngajak anak-anak ini supaya jadi berani bertanya, berani mengemukakan pendapat, jadi host. Jadi kita manggil narasumber, macam-macam narasumbernya, bisa terapis, dokter dan sebagainya, atau bisa juga orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, kan itu sudah nggak terbatas tempat ya, seperti itu. Nah, sekarang Andre ya, sudah ya Mas ya, kira-kira ini. Sebenarnya di situ dulu. Ini Andre, oh belum tahu, belum ini, sebentar maaf. Mas Iris kok bisa tahu tentang yayasan dari siapa? Ibu. Dari Mama. Kenapa Mama? Mama karena Mama yang ngajari juga. Mamanya ini pintar craft gitu ya. Jadi Mama termasuk pendamping dari anak-anak yang ngajar, yang belajar tentang craft. Ya. Sekarang Andre, silakan pinjamkan Nak. Nggih. Andre atau mamanya kalau yang cerita. Iya, mamanya sini. Ini biar berani ngomong ya, karena kadang-kadang mempunyai ABK itu ada perasaan kok saya disepelekan orang karena gitu ya. Ini salah satu cara. Mama duduk situ Mama. Nah, Mama bercerita bagaimana bisa ketemu yayasan, kegiatannya apa saja. Saya punya anak seperti Andri,
kebanyakan kan mestinya malu ya punya anak seperti Andri. Tapi saya juga enggak malu, kasihan juga sama. Kita juga memikirkan bagaimana masa depannya. Tapi saya beruntung bisa bertemu dengan Ibu Sapitri. Waktu Ibu Sapitri habis ke pasar, biasanya kan olahraga bersepeda pagi. Saya bertemu dengan Ibu Sapitri, lalu saya berbincang-bincang dengan Ibu Sapitri. Lalu anak saya antarkan ke rumah Ibu Sapitri. Sampai sekarang saya nggak malu punya anak seperti ini. Saya menghimbau ibu-ibu di sini supaya nggak malu punya anak seperti ini. Kita beri semangat. Jadi mereka itu ada gairah untuk hidup, ada gairah untuk berjuang juga maju. Jadi seperti Andri ini juga punya cita-cita. Dia mau seperti anak-anak yang lain. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan juga. Saya bisa dipertemukan dengan Ibu Sapitri. Jadi saya menghimbau ibu-ibu yang punya anak seperti anak saya ini, gak usah malu. Kita sebagai orang tua dianugerahi anak seperti ini, kita berusaha. Ini dulu kecilan sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Tapi ya Tuhan itu masih mengasihi umur dia ya, kita merawatnya sebagai anak-anak yang normal. Jadi Andri ini tidak minder, dengan siapapun tidak minder. Jadi sekian, terima kasih. Sekarang ya, terima kasih. Ya, Andri itu kok bawa buku apa? Tentang apa itu? Buku apa? Ya ini dekatkan. Terus tentang pengalaman saya hidup. Ceritanya ceritanya tentang pengalamanmu waktu kecil. Terus kita ada juga romantisnya. Ada juga apa? Romantis. Oh romantis, ya Allah. Siapa? Ada cewek cakep gitu? Hah? Iya. Ibu jangan lupa dikenalkan. Sudah kenalkan ke ibu? Belum. Kenapa? Orangnya udah pergi duluan. Pergi duluan kenapa? Ke Solo. Oh, nggak jadian berarti. Oh, nggak cinta lama CLBK nggak bisa lagi. Ya. Oke ya. Iya. Jadi ya. Terus kamu sekarang dengan buku ini apa yang kamu rasakan? Jadi senang. Senang. Terus bangga. Dan tidak hanya menulis loh Bu, ia juga menjualkan. Dia ini setiap hari pagi bantu mamanya jualan di pasar, kan ada pasar kaget di Nanas itu. Dia jualan, bantu mamanya jualan kerupuk gitu ya, yang tahan lama, kerupuk, terasi dan sebagainya. Terus yang ke rumah saya, rumahnya lumayan dekat. Ya tapi nggak deket kalau buat saya sesek. Agak jauh. Dia di Semangka, saya di Manggis Tengah, jalan gitu terus sampai sore. Jadi saya ya jalan, saya lihat oh pinter. Berarti kita ini melihatnya adalah yang dia masih bisa kerjakan. Oke, saya lihat dia bisa nulis. Ya udah saya pinjemi laptop, akhirnya jadilah tulisan. Saya bisa, oh dia gambarannya dipercantik jadi pouch dan sebagainya, jadi dompet, tas dan sebagainya. Ya. Juga membuat puisi. Buat puisi juga, nanti dia akan nyanyi gitu ya. Ya. Bu Vita mungkin mau menceritakan, jadi salah satu kegiatan kami ada kegiatan tetap offline-nya. Ya. Ya. Monggo. Ini Bu Vita adalah ibunya Mas Iris. Mas Iris boleh diceritakan kecilnya dulu bagaimana Bu? Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bernuwun atas
berkumpulnya kita di sini hanya atas kehendak Allah lah kita bisa ketemu ya, yang tadinya nggak kenal sama sekali. Saya melihat saya menamakan tadi dalam hati saya setelah banyak cerita dari pengalaman orang tua dan lain-lain, saya menamakan panjenengan semua, khususnya Dr. Sawitri yang saya setiap hari melihat sepak terjang beliau. Anda semua dan juga Dr. Sawitri ini adalah pejuang-pejuang di jalan sunyi. Seperti yang dikatakan Mas Seto tadi bahwa berjuang bekerjalah sing ono duit, yang nggak ada duitnya emang sepi, nggak ada yang mau. Kita lah berjuang-berjuang di jalan sepi ini, tapi asik gitu ya. Karena kalau kita nggak nyepi itu kita nggak kenal diri kita gitu ya. Tetapi alhamdulillah kita ketemu di sini dan saya menyadari anak saya ada kekurangan itu sejak TK, sejak kecil sebelum sekolah. Dia ada gangguan keseimbangan awalnya ya. Dia ada gangguan keseimbangan, jadi enak-enak duduk gini tiba-tiba dia jatuh. Nonton TV diam, nggak ada yang nyenggol, nggak ada apa, dia jatuh gitu. Terus kemudian pikir saya adalah karena dia juga ngomongnya terlambat, semuanya terlambat, saya bilang sama dia, Wesley gak usah sekolah, kamu main bola aja, jadi sepak bola sama ngaji, menghafal. Ternyata itu pun tidak terlaksana. Karena apa? Ya itu tadi, dia tidak seimbang ya, dia koordinasi motoriknya kurang bagus. Akhirnya nggak jadi masuk di sekolah bola, hanya sebentar. Kemudian dia sekolah, saya sekolahkan di sekolah biasa dan memang tertinggal ya, memang tertinggal dan membuat dia semakin agresif ya, karena dia mungkin tidak bisa mengungkapkan. Temannya sudah menulis ketika UTS, UAS, sekolahan yang saya ya, sekolahan umum ini kan nggak lihat anak, ketika wanya UTS ya harus UTS semua, ketika UAS ya harus UAS semua, entah anak itu bisa baca, kerjakan soal temennya sudah ngedung, kerjakan soal dia nggak ngerti, harus dia keliling di kelas, dia marah-marah dan dia ngancam dan macam-macam gurunya itu bilang ke saya. Sampai suatu saat dia naik kelas 2 mau kelas 3. Jadi hati saya besar ya mendengar ceritanya Pak siapa tadi? Pak, bukan Pak Sin. Pak Seto. Bukan Pak Guru, Pak Mas Yoyo. Oh, Ya. Mas Yoyo. Mas Yoyonya udah kondur ya? Masih ada tadi. Oh iya. Mas Yoyo tadi cerita beliau baru bisa membaca kelas 4 ya. Ya. Kalau Iris ini baru bisa membaca kelas 3 karena yaitu pun diancam oleh kepala sekolah dan pemilik sekolahan. Saya diundang, Ibu bagaimana putranya ini mau naik kelas atau tidak, karena tidak ada nilai yang bisa kita ambil dari dia. Dia nulis nggak mau, ngerjakan apa-apa dia tidak bisa, tertinggal semuanya. Waktu itu kebetulan ada komunikasi yang baik dengan sekolahan dan alhamdulillah kok saya masih didengar oleh sekolahan. Saya jadi nyun ngapunten, saya mohon izin kalau boleh tolong naikkan anak saya ke kelas 3 karena anak ini masalahnya tidak pure kognitifnya, tetapi dia masalah emosional juga. Kalau anak ini semakin nggak naik kelas, dia semakin down dan nggak dapat apa-apa kita malahan. Tapi saya janji setelah libur ini dia bisa membaca. Akhirnya setelah saya pegang sendiri, alhamdulillah kok bisa baca juga. Walaupun konsekuensinya adalah karena dia baru bisa baca kelas 3, sedangkan temannya udah ngerjakan UTS dan lain-lain, dia memahami bacaan saja dia masih, ya akhirnya ada tindakan-tindakan tertentu yang itu. Itulah awalnya. Kalau saya sih bilang kalau boleh melabel ya sebetulnya ya tidak boleh labeling, itu tidak boleh, tetapi kalau kita nggak labeling kita nggak ngerti ya mau diarahkan kemana. Ya kalau menurut saya sih anak saya cukup slow learner saja ya, dia bisa tetapi lebih lama, butuh waktu lebih lama dari anak lain dan kita sebagai orang tua harus telaten itu tadi, mengulang-ulang itu tadi. Dan itulah awalnya. Kemudian saya ketemu lagi dengan sahabat saya Bu Dr. Sawitri untuk membantu di yayasan beliau. Itu saya belum bawa Iris gitu. Saya hanya bantu untuk urusan craft dan lain-lain.
Antara lain ya seperti yang saya pakai ini. Jadi ini kalung ini kelihatannya jelek ya, jelek mungkin, tapi menurut saya bagus sih. Saya bilangnya ini perca apa adanya gitu ya. Ya benar-benar dari sisa baju yang udah nggak dipakai digunting, dikumpulin. Kalau di Jepang itu namanya boro. Dari zaman dulu ke tahun 1600-an ya. Itu dia dikembangkan karena di Jepang sulit mencari kain, hanya keluarga tertentu saja yang punya kain. Kalau orang desa mereka harus memperkuat bajunya dengan mending ya, ditambal-tambal, akhirnya menjadi sebuah karya seni. Dan saya memberi pelatihan seperti ini kepada anak-anak berkebutuhan khusus di tempatnya Bu Dr. Sawitri. Karena apa? Ini tidak dituntut harus rapi, tidak dituntut harus bagus gitu, tidak. Tapi justru sulaman tangan yang kadang-kadang karena sipi itu sulit sekali menggerakkan tangan, sangat bisa masuk 1 jarum, 2 jarum itu kita sudah bahagia, itu pun bisa menyelesaikannya. Ya itulah akhirnya ini adalah jembatan juga ya untuk dia bisa percaya diri untuk yang cewek-cewek. Dan setelah saya bergaul dengan Bu Dr. Sawitri, saya bercerita sedikit tentang anak saya, kemudian anak saya diobservasi oleh beliau, kemudian diarahkan, dan alhamdulillah anak saya diajari bagaimana public speaking, membawakan, menjadi host, jadi moderator di acara-acara beliau. Dan saya sangat ya itu saja ucapan syukur saya kepada Allah diberi anak seperti ini. Mungkin awalnya kita semua orang tua di sini yang mempunyai anak-anak dengan kebutuhan khusus awalnya sedih, awalnya ada pertanyaan kenapa kok saya diberi seperti ini. Tetapi sebetulnya ketika kita bersyukur, kata Allah, kalau kamu bersyukur maka aku tambah. Betul kan ternyata ya? Dengan adanya anak-anak seperti ini kita jadi banyak ilmu, kita jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemanfaatan orang lain. Kalau kita punya duit aja belum tentu itu bermanfaat untuk orang lain, belum tentu. Tapi ketika kita menyadari posisi kita mensyukuri apa adanya, kita berbuat, saya bersyukur, saya berterima kasih saya kepada Allah adalah yang ini, tetapi melalui apa? Saya salurkan melalui saya membersamai Bu Dr. Sawitri yang selama ini berjuang di jalan sepi itu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Bu acara workshopnya? Oh iya, ada acara workshop buru untuk dalam rangka openingnya Galeri Akademi Ability kita tanggal 23. Nah, ini buru. Dalam rangka kita menyelamatkan bumi juga supaya nggak banyak sampah ya, sampah kain rusak. Jadi ini rangkaian. Jadi kami tuh selama pandemi kami tetap jalan, tapi ya offline-nya tetap jalan. Yang online kan tetap tadi yang seminggu 2-3 kali, akhirnya sekarang jadi 4 kali dengan anak-anak yang jadi host. Jadi kan itu kan anak-anak langsung jadi belajar praktek langsung public speaking kan kalau dia jadi host ya. Terus kemudian yang offline kami tetap adakan dengan orang yang tetap, jadi sekitar 5 orang terus ikut 16 kali pertemuan, ya diajari macam-macam orang tua, tapi orang tua bersama anak, jadi hasil karyanya anak terus diberi nilai tambah oleh orang tua dengan bantuan kami tunjukkan Pinterest, YouTube, dan ada crafter, sehingga salah satunya ini hasilnya seperti itu. Jadi insya Allah besok pembukaan galerinya, ada acara, ada pembukaan seperti sambutan dari Pak Wardiman, Dr. Tompi, artis, kemudian ada juga dari namanya Bu Lesa Grace, itu dia ahli di dalam upcycle, jadi membuat barang-barang yang seolah-olah tidak punya manfaat menjadi lebih baik lagi seperti itu. Dan penutupannya insya Allah tanggal 4 April. Nah di antara itu ada workshop ini, salah satunya buru, ada lagi workshop melukis topeng, melukis
Intinya monggo lihat di IG yayasan, website yayasan. Apa Mas Iris websitenya yayasan? Masih ingat nggak? www.ypedulikasyabk .org. org. Ya, pinter. Matur suwun. Ada pertanyaan mungkin? Kalau saya sih tertarik dengan ABK karena anak saya. Jadi pertama itu saya dokter, saya dosen, waktu itu dosen di FK UNER. Anak saya biasa SD, SMP, SMA, waktu itu ya SMA, SMA 2, Surabaya, SMA 5 gitu ya. Ternyata anak saya yang ragil ini SD aja waktu itu baru kelas 3. Saya biasanya SD 1, 2 itu saya masukkan di SD di kampung. Pikir saya dulu kelas 1, 2, 3 nggak pernah belajar. Toh ya iso jadi dokter gitu. Pikir saya taruh di SD kampung, terus kelas 3 atau kelas 4 biasanya anak-anak itu kelas 4 itu saya pindahkan SD negeri yang bagus gitu ya. Lah anak saya kok tiba-tiba saya pengen pindahkan kelas 3 di SD negeri. Baru 3 bulan gurunya tuh ngomong anak saya kasarannya nggak naik gitu loh, nggak naik Bu, anaknya ini apa PR nggak pernah dikerjakan seperti itu. Akhirnya saya tanya, saya teskan dulu anak saya dan sebagainya, ternyata anak saya ya perbatasan. Jadi namanya learning disability, IQ normal, tapi ya mungkin ibunya kesibukan gitu ya cari perhatian seperti itu. Akhirnya ya terus saya merasa anak saya tidak diterima oleh gurunya, maksudnya guru kepala sekolah bilang anak saya pengganggu, itu kata-kata yang akhirnya saya sekolahkan sama sekali. Anak saya tidak saya sekolahkan sama sekali. Akhirnya waktu itu saya ada pergi ke Inggris 3 bulan, anak saya sekolahkan kembali, tapi bisa dia mengikuti pelajaran bisa. Terus akhirnya sekarang ini dia nggak habis sekolah itu dia masuk SMP ada masalah lagi. Pokoknya ya anak-anak seperti ini kan kadang-kadang ya memang akademik seperti anak saya nggak masalah IQ-nya, tapi entah kurang fokus dan sebagainya sehingga akademiknya nggak bisa menerima pelajaran seperti biasa, nggak bisa. Akhirnya saya pondokkan terus tiba-tiba dia pengen sekolah, pengen kuliah. Nah, alhamdulillah sekarang diterima di Undi seperti itu. Jadi intinya yang penting itu kita mencari kelebihan anak, maksudnya bukan kelebihan. Kalau kelebihan itu orang tua, apa Bu kelebihan anak saya, paling bisanya apa. Sudah seperti Andre ini saya lihat, oh dia masih bisa ngetik, nulis dulu bisa ya. Pertama kali dia nulis, suka bikin puisi kayak gitu. Daripada Andre saya pinjemi laptop, tapi dia nggak seneng ngerjakan di rumah, senengnya ngerjakan di saya. Karena apa? Merasa seperti kerja, mereka butuh tempat kerja ya. Seperti Bapak Ibu ini Pinilih ini kan merupakan salah satu alternatif untuk mereka bekerja ya, merindukan dia itu. Walaupun dia sebetulnya sudah kerja kan, sudah kerja di pasar bantu mamanya, tapi dia pengen punya otoritas untuk. Akhirnya saya pinjemi, boleh kamu di sini ngetik itu. Terus akhirnya saya lihat lagi, oh bisa ya, pasti setiap anak kan seniman. Saya berpikir setiap anak pasti seniman. Saya kasih, daripada saya kasih kertas, jadinya apa? Saya kasih kain. Saya dikasih hotel, banyak spray seperti itu. Saya jadikan coretan-coretan Andre sebagai penghias dari tote bag, dari kertas tas anyaman seperti itu. Ya. Nah ini jadi hiasan dinding seperti ini. Ini salah satu anaknya. Jadi ada yang tampak, anak-anak itu ada yang tampak, ada yang nggak tampak. Oh ini karena ya besok ini yang tampil salah satunya Mas Rian. Sipi juga cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu seperti stroke, tapi serangannya pada saat ibunya hamil sampai otaknya belum sempurna, kira-kira 3 tahun. Tapi ada, saya kemarin tuh lihat ada anak kena serangannya umur 7 tahun. Ya, seperti ini.
Jadi ada anak yang meskipun sipi nggak kelihatan juga ada, maksudnya nggak terlalu kelihatan juga ada yang otaknya ada masalah, ada yang juga nggak masalah seperti ini. Ya, terima kasih. Ya. Diputar lagi. Terima kasih Bu Sawitri ya apa yang sudah disampaikan tadi. Oh iya nanti itu terakhir. Oke. Jadi apa yang disampaikan itu apa yang disampaikan oleh Mas Yoyo, terus oleh Mbak Laras, dan Ibu Sawitri itu ya hal-hal yang sangat penting ya, sangat penting karena di tataran umum itu tidak terjadi ya, di tataran umum itu tidak terjadi, di tataran umum itu ya apa yang kita lihat lah, seperti kita itu tidak melihat bahwa itu ada, padahal itu ada gitu loh. Itu ada ya, karena mungkin karena kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari gitu loh, padahal ada loh ya Andre gitu ya seneng aku kamu datang kan gitu ya itu senang sekali gitu kamu datang itu. Tadi ketika Bu Sawitri cerita tentang Andre ada perasaan senang terhadap lawan jenis ya, saya itu juga baru sadar ketika Afis itu dia juga laki-laki, dia sudah akil balik, dan ketika ya kalau mungkin saya akan teruskan cerita ya, karena memang ini sebetulnya hal-hal yang sangat memorable buat saya dan ini akan selalu terus saya ceritakan gitu loh, hal-hal yang penting ini kan gitu ya. Jadi Afis ini waktu itu sudah umurnya itu sudah 23 atau 22 tahun. Dia sudah akil balik gitu loh. Ya. Saya tuh sampai nangis loh ketika tahu pertama kali dia tuh akil balik gitu loh. Karena yang jelas kalau dari mamanya itu pribadinya itu tertutup ya. Tertutup, tidak mau bersosialisasi. Mungkin ya saya mikirnya cuma satu, ya karena dia punya Afis. Ya mungkin tak teruskan pemikiran saya gitu ya. Saya membayangkan berimajinasi kalau di umur 20-an itu mungkin si anak itu sudah lulus kuliah ya. Mungkin sudah kerja, mungkin sudah ini sudah itu. Tapi yang dia dapatkan ketika keluar, orang lihat itu takut. Orang lihat itu takut. Mungkin itu yang membuat almarhum istri saya itu menjadi tertutup pribadinya. Tapi ya dari saya sendiri, saya pelan-pelan itu memberikan semangat ya. Ya memang tidak mudah ya. Sangat sensitif situasinya itu. Sangat sensitif situasinya itu. Sensitif dalam arti ya kita ya sebagai manusia itu aku ki ya pengen gombol mbek kanca-kanca kan ngono ya. Tapi gak iso. Gak bisa. Itu yang membuat situasinya itu sensitif sebetulnya. Tapi bagi saya tetap menekankan bahwa ketika kamu akan mendapatkan kebahagiaanmu ketika kamu mau mengurusi. Ya jangan kamu bayangkan bahwa kebahagiaan, ya orang itu kan terframe ya, bahwa kebahagiaan itu seperti ini, bahagia itu seperti ini, bahagia seperti ini. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Masing-masing orang itu berhak bahagia, tapi ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri kan gitu ya, menurut versimu sendiri-sendiri. Itu yang saya dapatkan.
Jadi sekali lagi untuk program saya akan usahakan untuk setiap bulan akan saya adakan. Saya akan sediakan ya panggung lah untuk anak-anak yang bisa bermain musik atau mungkin membuat sesuatu yang bisa dihadirkan, kita bisa melihat, kita bisa membeli gitu ya. Itu monggo silahkan. Kami membutuhkan banyak sekali informasi dari Bapak Ibu sekalian untuk lebih banyak bisa menghadirkan potensi-potensi dari anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas. Mungkin ini sekalian penutup ya, Bu Sawitri, Mas Andre mau nyanyi? Nyanyi apa? Ikang Fauzi. Oh, Ikang Fauzi. Judulnya apa? Pada Tuhan. Oh ya, tapi di depan ya. Ya wes ya. Ya, di depan. Ambil berdiri mana duduk? Ambil berdiri ya. Ya, betul. dapat menghadapi semua kenyataan yang menjadi perihal mendadak kesayangan pada diriku. Apa yang terjadi padamu dan ku rasakan hanya sinar mentari. Ku coba jua menghalau duka yang buka kau dengan harapan yang tersisa. Padamu Tuhan ku serahkan semua, hanya Engkau tempatku berteduh. Padamu Tuhan hapuskanlah semua dosa
cintaku dijalurkan di sana yang ku rasakan sinar matahari Andre masih mau nyanyi? Hah? Masih mau nyanyi? Iya, naik. Iya. Keluar dulu. Stop. Makasih ya. Ya, makasih banyak. Ya. Makasih ya Mas Andre ya. Bulan depan datang lagi ya. Ya datang lagi bulan depan bawa temannya sini. Sekali lagi makasih Mas Andre. Mungkin dengan penampilan Mas Andre tadi, acara program Aku Bisa Seperti Yang Lain untuk edisi yang pertama kali ini akan kita cukupkan sekian. Sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan ya di forum ini bahwa jangan pernah takut untuk berbuat baik ya. Jangan pernah takut untuk berbuat baik. Kita sering tidak sadar bahwa kita takut berbuat baik gitu loh. Berbuat baik itu apa sih? Anunya, gambarannya, memberi orang cuma-cuma. Ya. Menggandeng orang nyebrang di jalan. Termasuk mengurusi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ataupun disabilitas. Orang banyak sekali menghindari itu, padahal kita itu sudah ditunjuk jalan, ngomong jalan ke surga itu ya di situ jalannya. Kalau mau ya di forum ini saya ingin sekali lagi mengingatkan bagi teman-teman yang hadir ataupun di masyarakat Sidoarjo, jangan pernah takut atau jangan pernah malu untuk berbuat baik. Jangan pernah takut, karena kita bisa hidup bahagia karena kita berbuat baik, bukan karena harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki itu bisa hilang sekejap, Kita pun bisa dipanggil kapan saja. Kita saja merasa sehat, kita mungkin masih umurnya masih 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, padahal besok atau nanti itu kita tidak tahu. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukan saja. Kamu jangan takut kehilangan apa-apa dengan berbuat baik, karena sejatinya perbuatan baik itu malah menambah sesuatu ke dalam dirimu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Semoga Bapak Ibu sekalian, adik-adik, Mas Andre tetap sehat ya, tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa berkumpul bersama, kita berbagi perasaan, berbagi wawasan, berbagi berbagi lagu, bisa nyanyi lagi. Ya, kita sama-sama di sini di bulan depan. Harapan saya seperti tadi, mungkin di sini ada pihak dari universitas, mungkin nanti next bisa ikut terlibat ya bulan depan, bukan hari ini, tapi bulan depan. Harapan saya keterlibatan dari universitas, walaupun universitas itu tidak ada terkait langsung dengan dunia disabilitas atau berkebutuhan khusus, tapi punya tanggung jawab untuk ikut terlibat. Jadi bagi saya akan selalu menyuarakan hal ini, karena dengan ini kita tuh bisa belajar hidup lebih baik. Itu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.